Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rekan kelompok kami ingin memaparkan tentang Renstra PD, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah. Lanjut. Dengan susunan anggota kelompok, Wahyu Ajita Arunajaya dengan NIM akhir 253, Hikmatul Ilmi dengan NIM akhir 272, Viola Muawatul Mufariha dengan NIM akhir 272, Indah Sulastri dengan NIM akhir 302, Hoirul Anwari dengan NIM akhir 305, dan Febrina Mary Ardani dengan NIM akhir 307. Topik pembahasan kita adalah apa itu Renstra PD? Renstra PD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai 2022. Yang ketiga, program kegiatan pendanaan Renstra PD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Ya, kemudian apa itu Renstra PD? Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan atau urusan pemerintah pilihan sesuai tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah. Selanjutnya yaitu Renstra PD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai 2022. Did you know, Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta disusun berdasarkan yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai tahun 2022. Yang kedua yaitu Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang ketiga yaitu RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 sampai 2017. Serta yang terakhir yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra, berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Baik, selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan. Yaitu permasalahan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Yang pertama, akses. A. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah. B. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non-pendanaan. C. Jumlah siswa kota yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi. D. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK-APM. Yang kedua adalah mutu. Yaitu yang pertama, belum semua sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Yang kedua, kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah. Yang ketiga, kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, persebaran pendidik belum proporsional. Yang kelima, masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi. Yang keenam, tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non-formal. Yang ketujuh, masih sering terjadi perundungan pelajar. Dan yang ketiga adalah tata kelola. Yaitu yang pertama, tidak konsisten dan
benturan antar regulasi pendidikan. Yang kedua, lemahnya manajemen sekolah. Yang ketiga, kompetisi antara kabupaten atau kota dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya program kegiatan dan pendanaan Renstra PD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga tahun 2022. Di sini ada berbagai program, yakni program yang pertama ada program pelayanan administrasi perkantoran, yang mana kegiatannya meliputi penyediaan rapat dengan pendanaan di tahun 2017 sebesar 440 juta, di tahun 2018 sebesar 1.341.99 juta, di tahun 2019 sebesar 1.382, di tahun 2020 1.423, kemudian di tahun 2021 sebesar 1.466 juta, dan di tahun 2022 sebesar 1.510 juta. Kemudian kegiatan kedua yakni penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, di mana di tahun 2017 pendanaannya sebesar 2.616 juta, di tahun 2018 sebesar 2.767 juta, di tahun 2019 1.850, di tahun 2020 2.936, tahun 2021 3.024 juta, kemudian di tahun 2022 sebesar 3.115 juta. Dan kegiatan terakhir dari program pelayanan administrasi perkantoran, yakni penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 8.518 juta, tahun 2018 sebesar 8.357 juta, kemudian di tahun 2019 sebesar 8.608 juta, di tahun 2020 8.866, tahun 2021 9.132 juta, dan di tahun 2022 sebesar 9.406 juta. Kemudian di program kedua yakni program peningkatan sarana dan aparatur yang meliputi kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala gedung atau bangunan kantor, di mana pada pendanaannya di tahun 2017 sebesar 590 juta, tahun 2018 sebesar 820 juta, tahun 2019 sebesar 844 juta, tahun 2020 869 juta, 2021 896 juta, dan di tahun 2022 sebesar 922. Kemudian di kegiatan kedua dari program peningkatan sarana dan aparatur, yakni kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional, yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 245 juta, di tahun 2018 sebesar 354 juta, di tahun 2019 sebesar 364 juta, di tahun 2020 sebesar 375 juta, tahun 2021 375 juta, dan di tahun 2022 sebesar 387 juta. Selanjutnya, program ketiga yakni program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang mana kegiatannya hanya satu, yakni penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD. Yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 101 juta, tahun 2018 sebesar 55 juta, tahun 2019 sebesar 57 juta, tahun 2020 sebesar 58 juta, tahun 2021 sebesar 60 juta, dan tahun 2022 sebesar 60 juta.
Kemudian program keempat yakni program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar, meliputi kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 1.245.000.000, tahun 2018 sebesar 1.507.000.000, tahun 2019 sebesar 1.552.000.000, tahun 2020 sebesar 1.598.000.000, tahun 2021 sebesar 1.646.000.000, dan tahun 2022 sebesar 1.696.000.000. Selanjutnya, kegiatan kedua dari program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar, yakni kegiatan pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana SD, yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 23.705.000.000, tahun 2018 sebesar 22.345.000.000, tahun 2019 sebesar 22.955.000.000, tahun 2020 sebesar 23.705.000.000, tahun 2021 sebesar 24.417.000.000, dan tahun 2022 sebesar 25.149.000.000. Dan kegiatan terakhir dari program keempat yakni pengelolaan kesiswaan SD, yang mana pendanaannya di tahun 2017 sebesar 707.707.000.000, tahun 2018 sebesar 1.865.000.000, tahun 2019 sebesar 1.921.000.000, tahun 2020 sebesar 1.978.000.000, tahun 2021 sebesar 2.338.000.000, dan tahun 2022 sebesar 2.099.000.000. Kemudian program kelima yakni program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, yang mana kegiatannya meliputi pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP. Pendanaannya sebesar 836.000.000 di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 sebesar 1.912.000.000. Kemudian di tahun 2019 sebesar 1.970.000.000, tahun 2020 sebesar 2.029.000.000, tahun 2021 sebesar 2.090.000.000, dan tahun 2022 sebesar 2.152.000.000. Kemudian di kegiatan kedua yakni pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana SMP, yang mana pada 2017 pendanaannya sebesar 20.426.000.000, tahun 2018 sebesar 19.306.000.000, tahun 2019 sebesar 19.885.000.000, tahun 2020 sebesar 20.482.000.000, tahun 2021 sebesar 21.096.000.000, dan tahun 2022 sebesar 21.729.000.000. Kemudian kegiatan terakhir dari program kelima yakni pengelolaan kesiswaan SMP, yang mana pendanaannya tahun 2017 sebesar 1.307.000.000, tahun 2018 sebesar 1.459.000.000, tahun 2019 sebesar 1.503.000.000, tahun 2020 sebesar 1.548.000.000, tahun 2021 sebesar 1.595.000.000, dan tahun 2022 sebesar 1.642.000.000. Untuk program dan kegiatan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk program selanjutnya yaitu program ke-6 dari Renstra PD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama, yang meliputi program pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana SMP. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kesiswaan SMP, yang dimana pada tahun 2017 memakan dana sebesar 22.057.000.000. Kemudian di 2018 22,68 miliar, kemudian di tahun 2019 23,36 miliar, di tahun 2020 24,6 miliar, di tahun 2021 24,78 miliar, dan di tahun 2022 25,53 miliar.
Kemudian program yang ketujuh adalah program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non-formal dan informal, yang meliputi kegiatannya yaitu pengelolaan pendidikan masyarakat dan kesehatan, yang selanjutnya pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan yang terakhir adalah pembinaan lembaga keterampilan, yang dimana memakan dana sebesar 4,925 miliar di tahun 2017, di tahun 2018 5,399 miliar, di tahun 2019 5,561 miliar, di tahun 2020 5,728 miliar, di tahun 2021 5,9 miliar, dan di tahun 2022 6,77 miliar. Kemudian program terakhir yaitu program pengembangan pendidikan yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan. Yang keempat, pengelolaan jaminan pendidikan daerah. Yang kelima, pengelolaan dana BOS dan BOSDA. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan pendidikan inklusi, yang dimana pada tahun 2017 memakan dana sebesar 90,335 miliar, di tahun 2018 93,17 miliar, di tahun 2019 95,97 miliar, di tahun 2020 98,85 miliar, di tahun 2021 101,8 miliar, dan yang terakhir di tahun 2022 yaitu 104,9 miliar. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.